Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita di hari ini. Tuhan telah menyatakan kasih setianya di sepanjang malam dalam istirahat tidur kita ya. Dan kalau kita bangun di hari ini tentu semua karena anugerahnya, kebaikannya. Amin. Dan karena itu hari ini bukan kebetulan kita ada, tapi semua ada dalam rencana Tuhan. Karena itu kita harus mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, terutama di hari ini. Mari kita siapkan diri untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Telah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami sepanjang malam. Dan Engkau bangunkan kami dengan kekuatan baru, dengan semangat yang baru, rahmat-Mu yang baru. Dan Engkau menyatakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 18. Ini ayat yang sangat populer. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengucapkan syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Bahkan saya sering katakan bahwa mengucap syukur adalah esensi menjadi seorang Kristen. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa mengucap syukur adalah perkara yang mudah karena tanpa modal apapun, hanya melalui ucapan bibir kita. Namun Bapak Ibu, kenyataannya mengucap syukur adalah perkara yang sulit kita lakukan. Jangankan dalam kondisi susah dan berbeban berat, saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan normal pun, ternyata kita sulit untuk mengucap syukur, dan dengan sengaja kita mengabaikan dan kemudian melupakannya. Jika kita teliti, banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang membahas tentang pengucapan syukur. Artinya, hal pengucapan syukur adalah bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya yang tidak boleh diabaikan dan atau disepelekan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, inilah yang mendorong terciptanya mazmur pujian yang ditulis oleh Daud. Kalau kita lihat di Mazmur 9 ayatnya yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bapak Ibu, bila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Amin. Bahkan mengucap syukur itu seharusnya seperti nafas hidup kita yang tidak pernah berhenti untuk berhembus selama kita hidup. Betul? Namun yang terjadi seringkali ucapan syukur keluar dari mulut kita hanya saat jika kita menikmati dan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Ketika hal-hal yang tidak baik menurut pemikiran kita, menurut hati kita, kalau itu terjadi dan menimpa hidup kita, sulit sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, yang keluar dari bibir kita hanya ungkapan kekecewaan, kekesalan, keputusasaan, ngedumel, berkeluh kesah, sungut-sungut, omelan, dan bahkan kita berani menuduh dan menyalahkan Tuhan seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka atau duka, itu semua adalah warna-warni dalam kehidupan setiap manusia. Amin. Satu hal yang seharusnya menguatkan kita adalah seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu saya mau katakan, tetaplah mengucap syukur apapun keadaannya. Amin. Mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita taati. Amin. Mengucap syukur bukan himbauan. Mengucap syukur adalah perintah dari Tuhan untuk kita taati. Memang mungkin itu sesuatu yang sulit, tapi kalau itu kita lakukan, maka ada mujizat di balik ucapan syukur. Amin. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan di balik perintah mengucap syukur itu. Amin. Selamat bersyukur di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami diingatkan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kiranya hati kami selalu melekat kepada Tuhan. Apapun situasi yang kami alami, kami tetap mengucap syukur dan berkata, Tuhan baik. Berkati seluruh sahabat Galilea yang setiap hari stay tune di channel Galilea Network pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan menolong, memberkati mereka semua. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberkati kami semua hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kerajaan